apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dedi Reski pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 26 Desember 2022. Menyambut libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi 5 DPR RI menilai infrastruktur Pelabuhan Tulehu di Kota Ambon sudah sangat memadai dan memenuhi standar layak, baik dari segi kebersihan, petugas pelayanan, bahkan hal-hal penunjang lainnya. Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapsiagaan pelayanan Pelabuhan Tulehu menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan, para petugas pelabuhan sudah cukup baik dalam melayani penumpang. Robert Rowe juga menambahkan, pihak pelabuhan sudah mengikuti aturan-aturan yang sesuai. Saya kira Tulehu ini sangat siap ya untuk menghadapi Nataru ya, dan bagaimana bisa melayani masyarakat. Apa yang kami dapatkan dan kami lihat bahwa Pelabuhan Tulehu ini sangat layak ya, sudah sangat layak dan menjalankan semua aturan-aturan yang tadi kami tanyakan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo, yang menilai Pelabuhan Tulehu telah siap menghadapi penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Sudewo menambahkan Komisi 5 DPR RI akan mendukung Pelabuhan Tulehu serta meningkatkan kualitas pelabuhan. Saya melihat secara langsung pelayanan kepada para penumpang, baik itu kedatangan maupun keberangkatan, sarana prasarananya sangat memadai, kemudian petugas-petugasnya juga sigap, pelayanannya cukup bagus, pelabuhannya juga bersih. Dari Maluku, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai pionir dalam industri plastik terkemuka di Indonesia, Komisi 7 DPR RI meminta PT Hokan Delta Pack harus melihat tantangan yang akan dihadapi di masa depan, terutama pemirsa di dunia pengemasan plastik. Beberapa hambatan perlu dicarikan solusinya. Salah satunya adalah harga bahan baku impor yang lebih murah ketimbang di dalam negeri. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke PT Hokan Delta Pack, cabang Kampar Riau, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PT Hokan Delta Pack sebagai perusahaan pionir yang bergerak di dalam pengemasan plastik untuk makanan dan minuman. Menurut Doni, tingginya impor bahan baku plastik perlu diminimalisasi oleh pemerintah. Kementerian Perindustrian diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengemasan plastik nasional seperti ini. Banyak poin-poin yang kita lihat di sini adalah masalah harga juga bersaing, tapi produsennya juga tidak banyak di Indonesia. Jadi memang ini harus kita tingkatkan produsen hulunya sendiri dari plastik ini, ya biji palet ini yang memang harus betul-betul ditingkatkan supaya kandungan lokalnya jauh lebih tinggi. Anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Diah Nurwitasari, mendorong adanya penguatan industri yang menggunakan bahan baku plastik sebagai inti bisnisnya. Dia berharap impor plastik dapat ditekan oleh pemerintah sehingga kebutuhan plastik untuk industri dapat diproduksi di dalam negeri. Ya, artinya yang pertama adalah kita mendesak kepada Kementerian Perindustrian untuk semakin menguatkan industri terkait dengan bahan baku plastik gitu ya. Ini kan kemasan-kemasan plastik ya. Jadi bahan baku plastiknya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana itu bisa diproduksi lebih banyak lagi di nasional, di Asia secara lokal gitu. Kita jadi mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ini dengan mengurangi ketergantungan pasti akan berpengaruh kepada harga kan. Dari Kepulauan Kampar Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membangun satu kepastian hukum, khususnya terhadap persoalan-persoalan pertanahan. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini tentunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyatakan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, masih banyak persoalan konflik, sengketa, dan juga kejahatan pertanahan yang terjadi. Tetapi tidak diselesaikan secara tuntas, bahkan hingga menumpuk dan tidak pernah mendapat penanganan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengatakan masih banyak persoalan dan konflik pertanahan maupun sengketa lahan di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan beberapa persoalan pertanahan menumpuk karena tidak pernah ditangani oleh yang bersangkutan. Ditemui usai rapat kunjungan kerja ke BPN wilayah Kalimantan Selatan, Rianta menuturkan, berkaitan dengan adanya beberapa produk sertifikat ganda, Komisi 2 DPR RI mendorong BPN untuk mengambil langkah administrasi, salah satunya membatalkan sertifikat yang muncul setelah adanya produk sertifikat yang terdahulu. Jadi Perpu yang berkaitan dengan reforma agraria. Karena produk politiknya Pak Presiden sudah betul. Jadi dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, di mana antara lain substansi daripada reforma agraria itu adalah penyelesaian masalah kejahatan-kejahatan pertanahan, di samping program redistribusi tanah. Tapi ini belum bisa aplikatif manakala tidak didorong dengan Perpu. Karena seperti kita tahu banyak produk-produk. Pemerintah juga diminta untuk segera mengeluarkan Perpu yang berkaitan dengan performa agraria. Menurutnya saat ini banyak produk hukum di bawah undang-undang yang saling tumpang tindih. Untuk itu, hal tersebut harus diselesaikan melalui Perpu agar Perpres yang berkaitan dengan reforma agraria bisa berjalan. Dari Kalimantan Selatan, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 3, pemirsa. Di sini Komisi 3 DPR RI meminta Kemenkumham perlu meningkatkan pengawasan lapas dan juga rumah tahanan untuk menekan potensi penyimpangan. Contohnya seperti penyelundupan narkoba, dan di sini Komisi 3 meminta jangan sampai penyimpangan di lapas semakin marak terjadi, tentunya yang diakibatkan minimnya pengawasan. Soroti penyelundupan narkoba ke lembaga pemasyarakatan atau lapas yang baru-baru ini kembali terjadi. Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM memperkuat pengawasan lapas dan rumah tahanan.
Lemahnya pengawasan dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya penyimpangan di lapas dan rutan. Penyelundupan narkoba ke lembaga pemasyarakatan atau lapas kembali terjadi. 3 narapidana di lapas Cilegon menyelundupkan narkoba jenis sabu melalui anus. Bahkan di tahun 2021, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham mengungkap 148 kasus penyelundupan narkoba ke lapas. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyebut Kemenkumham perlu meningkatkan pengawasan lapas dan rumah tahanan untuk menekan potensi penyimpangan. Nasir menyebut jangan sampai penyimpangan di lapas menjadi marak karena minimnya pengawasan. Kalau tidak diawasi dengan baik, maka potensi terjadi penyimpangan sangat besar. Tidak mudah untuk bisa melihat, mengintip apa yang terjadi di dalam. Nah, karena itu dibutuhkan pengawasan dan karena itu tadi kita lihat bahwa ada peraturan terkait ya hasil daripada undang-undang pemasyarakatan yang baru soal bagaimana pengawasan sehingga memang lapas itu tidak menjadi dalam tanda kutip ya kerajaan kecil yang jauh dari pengawasan masyarakat. Dalam evaluasi kinerja 2022, Nasir menilai kinerja Kemenkumham sudah cukup baik. Namun Nasir menilai perlunya dilakukan rotasi terhadap para petugas lapas dalam rangka pembinaan di lapas. Teresia dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi inovasi Aceh dalam membangun dunia pendidikan, baik sekolah hingga perpustakaan dan juga kantor arsip. Untuk itu Komisi 10 mendorong sinergi antara pendidikan umum dan pendidikan agama untuk memajukan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Provinsi Aceh. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi inovasi Aceh dalam membangun dunia pendidikan baik sekolah hingga perpustakaan dan kantor arsip. Untuk itu Komisi 10 mendorong sinergi pendidikan umum dan pendidikan agama untuk memajukan pendidikan di Aceh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian menyampaikan, Aceh sebagai daerah otonomi khusus memerlukan perhatian dan pengawasan terkait penggunaan anggaran bidang pendidikan. Hetifah berharap pendidikan menjadi media pembentukan karakter dan agama, khususnya di Aceh. Pendidikan itu betul-betul menjadi media juga untuk pembentukan karakter dan akhlak mulia. Dan inilah yang mungkin menjadi kekuatan dari Provinsi Aceh. Dan juga mendukung gitu ya agar pendidikan umum dan pendidikan agama itu juga menjadi lebih sinergi. Kemudian juga bagaimana agar pendidikan itu betul-betul menjadi wadah di mana sumber daya manusia yang berakhlak itu bisa dihasilkan. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Sodik Mujahid, menyoroti ketersediaan waktu untuk peningkatan kompetensi guru. Selain itu, keluhan terkait pengangkatan guru PNS dan P3K harus segera diselesaikan. Hambatannya adalah karena ini tanggung jawab daerah dan daerah sama, apalagi yang PAD-nya kecil. Ini tampaknya mudah-mudahan di 2023 terrealisasikan ide untuk menjadikan pansus sehingga persoalan P3K itu semakin bisa diselesaikan. Karena ketika diserahkan kepada daerah saja, ya seperti ini. Daerah-daerah banyak yang belum mampu untuk membiayai P3K itu. Dari Aceh, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk memberantas mafia pertanahan di tanah air, mengingat persoalan mafia tanah harus segera diselesaikan lewat penegakan hukum. Nah pemirsa, di sini DPR RI juga meminta aparat penegak hukum agar tidak melindungi para mafia tanah dan juga memastikan penegakan hukum tidak akan pandang bulu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
kembali di TVR 09. Memiliki lahan bersertifikat bukan berarti bebas konflik atau aman dari penguasaan secara ilegal oleh pihak lain. Karena kelompok mafia tanah bisa memiliki sertifikat palsu dengan cara memalsukan dokumen. Nah, mafia pertahanan tentunya merupakan kejahatan sistematis, terencana, dan juga melibatkan sejumlah oknum dari berbagai kalangan dengan profesi berbeda, bahkan termasuk oknum Kementerian ATR BPN. Untuk itu Komisi 2 telah membentuk 2 panitia kerja atau panja terkait dengan mafia tanah yang diharap bekerja efektif sehingga bisa memberikan keadilan kepada masyarakat terkait persoalan pertanahan. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Praktik mafia tanah di berbagai daerah di Indonesia telah terjadi sejak lama. Dengan mengakali aturan hukum pertanahan, para mafia tanah selalu berhasil mengambil yang bukan haknya dan menyebabkan konflik yang menyengsarakan masyarakat. Tak hanya teguran keras dari Presiden Joko Widodo untuk menggebuk mafia tanah, DPR RI pun fokus mengawal kasus-kasus pertanahan lewat sejumlah panja pertanahan yang telah dibentuk di komisi terkait dan mendatangi langsung daerah-daerah yang memiliki konflik pertanahan dan masyarakat yang butuh bantuan dalam melawan bengisnya mafia tanah. Usai Polda Lampung menangkap 5 orang tersangka karena terbukti memalsukan sertifikat hak milik pada tanah seluas 10 hektar di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Komisi 3 DPR RI sempat berkunjung langsung ke Lampung Selatan dan mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada masyarakat yang memiliki tanah dari oknum-oknum mafia tanah. Sejengkal tanah masyarakat, haram hukumnya diambil oleh mafia tanah. Olehnya itu, negara harus hadir di tengah-tengahnya, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang sekira-kiranya tanahnya dikuasai atau diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang bermain di mafia tanah. Jadi kesemuanya ini adalah variabel-variabel yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama para penegak hukum untuk memberantas mafia tanah ini. Banyak daerah ada tanahnya, ada sertifikatnya malah. Tetapi dipaksakan oleh orang tertentu, dipaksakan oleh pengusaha tertentu untuk menjual tanahnya. Komisi 3 DPR RI juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus mafia-mafia tanah yang marak terjadi. Karena seringkali yang menjadi korban justru merupakan masyarakat kecil. Hal serupa ditegaskan anggota Komisi 2 DPR RI Rianta. Menurutnya, masih banyak persoalan dan konflik pertanahan maupun sengketa lahan di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan beberapa persoalan pertanahan menumpuk karena tidak pernah ditangani oleh yang bersangkutan. Ditemui usai rapat kunjungan kerja ke BPN wilayah Kalimantan Selatan, Rianta menuturkan, berkaitan dengan adanya beberapa produk sertifikat ganda, Komisi 2 DPR RI mendorong BPN untuk mengambil langkah administrasi, salah satunya membatalkan sertifikat yang muncul setelah adanya produk sertifikat yang terdahulu. Jadi Perpu yang berkaitan dengan reforma agraria. Karena produk politiknya Pak Presiden sudah betul. Jadi dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Di mana antara lain substansi daripada reforma agraria itu adalah penyelesaian masalah kejahatan-kejahatan pertanahan di samping program redistribusi tanah. Tapi ini belum bisa aplikatif manakala tidak didorong dengan Perpu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan Komisi 2 DPR RI akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai kendala dalam penegakan hukum selama ini. Selain itu, menurutnya, masalah warkah tanah juga menjadi kendala pihak kepolisian, di mana ketika mereka meminta warkah tanah, tetapi warkah tersebut tidak ada. Ia menilai kendala permasalahan tersebut ada di Permen nomor 21 tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Supaya betul-betul membuat satu sistem. Ya, sistem itu apa? Kalau memang ada Satgas Mafia Tanah, ya tentu harus dibuat satu base camp-nya. Harus ada satu kantornya, di mana kantornya itu. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga akan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, karena ini menjadi kendala dalam penegakan hukum. Ya, sebagaimana kita dengarkan dari Polda Kalsel tadi, ketika mereka memanggil ya notaris, maka notaris tidak akan datang sebelum ada izin dari Ikatan Notaris Indonesia. Ini menjadi kendala juga. DPR RI menilai jika pemberantasan mafia tanah menjadi semangat dari Presiden Joko Widodo, maka harus dilaksanakan oleh Menteri ATR BPN yang baru, Hadi Cahyanto, dengan strategi yang inovatif dan solutif. Di antaranya, pembenahan di dalam tubuh Kementerian ATR BPN, perbaikan sistem, sinergi lintas sektor untuk mempercepat penuntasan mafia tanah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa, di sini siapa yang tidak tahu Desa Adat Sade, yaitu destinasi wisata Desa Sade yang merupakan perkampungan asli suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Tentunya yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Pulau Lombok, pemirsa. Keunikan adat istiadat keramahan dan juga keanekaragaman produk budaya Sasak membawa kesan tersendiri bagi para wisatawan. Dan tentunya pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan dan kami ajak pemirsa untuk mengeksplor apa saja yang ada di Desa Sade. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, jika Anda tengah mencari wilayah yang masih asri, lengkap dengan panorama zaman dahulu alias jauh dari modernisasi, kami punya nih rekomendasi untuk Anda. Pemirsa bisa mengunjungi Desa Sade yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Nah pemirsa, dengan berkunjung ke desa ini tentunya pemirsa bisa merasakan keaslian tradisi yang juga masih terjaga dan juga keakraban dari setiap masyarakat yang merupakan masyarakat asli Lombok, yakni suku Sasak. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita eksplor Desa Sade dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini.
di Nusa Tenggara Barat menjadi target utama destinasi wisata selain Pulau Dewata. Pulau Lombok menjadi perhatian di kancah internasional setelah sukses menggelar kejuaraan balap motor kelas dunia MotoGP yang diselenggarakan pada Maret 2022 lalu. Di samping itu, potensi alam dan budaya Lombok yang sangat kaya dan begitu menawan, mulai dari jajaran pantai yang indah hingga desa adatnya yang masih menjaga tradisi hingga saat ini, dan salah satunya adalah Desa Sade. Desa Sade di Lombok merupakan dusun yang berada di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Mandalika, sehingga menjadikan desa ini sebagai tujuan destinasi wisata para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Saat mengunjungi Desa Sade, pemirsa akan dibawa menuju Lombok pada masa lampau, di mana bangunan rumah terbuat dari bambu dengan atap ijo. Ditambah lagi berbagai aktivitas warga asli menambah kesan apik dari Desa Sade. Keunikan Desa Sade adalah arsitektur bangunan rumah adat yang masih terjaga dan asri. Warga Desa Sade masih mempertahankan keaslian bangunan suku Sasak dan mempertahankan keutuhan rumah tradisional Lombok. Atap rumah di Desa Sade terbuat dari ijuk, kuda atapnya terbuat dari bambu, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan yang paling unik, lantainya dari tanah yang dilumuri kotoran kerbau. Hal ini dilakukan agar mengurangi debu, memberikan kehangatan, dan mengurangi potensi serangga masuk. Bagi orang Sasak, bangunan tersebut dinamakan bale. Rumah di Desa Sade terdiri dari beberapa tipe bangunan, antara lain bale bonter, bale kodong, dan bale tani. Dan setiap bale memiliki fungsinya masing-masing. Selain dari segi bangunan, Desa Sade juga memiliki keunikan lain, yaitu kain tenun. Seperti kain tenun khas lainnya, kain tenun Desa Sade juga memiliki ciri yang berbeda dengan kain tenun di daerah lain. Ciri yang paling menonjol adalah dari segi motif dan proses pengerjaan yang masih sangat tradisional. Pembuatan kain tenun di Desa Sade juga masih menggunakan alat tradisional. Bahkan bisa dibilang proses pembuatannya masih sangat kuno. Namun dari hal itulah tercipta sebuah karya seni yang khas dan memiliki nilai estetika tinggi. Selain membeli, pemirsa juga bisa belajar langsung loh dari masyarakat sekitar. Keunikan lain yang juga bisa Anda lihat ketika berkunjung ke Desa Sade adalah tarian khasnya. Untuk melihat tarian tersebut biasanya diadakan pada waktu tertentu saja. Tidak hanya itu, dalam pagelaran tarian tersebut, pemirsa juga bisa melihat alat musik tradisional khas Pulau Lombok. Salah satu tarian khas Desa Sade adalah tari peresean. Tari ini menampilkan dua orang petarung yang melakukan baku pukul untuk membuktikan diri siapa yang paling jantan di antara mereka. Tari peresean ini biasanya dilakukan oleh para pria suku Sasak untuk melatih kejantanan dan bisa juga untuk meminta hujan, tergantung dengan niatnya. Tarian ini biasa disuguhkan kepada pengunjung yang datang untuk menghormati tamu, sekaligus memperkenalkan seni tari khas suku Sasak. Kedua petarung ini dipersenjatai dengan tongkat pemukul yang terbuat dari bilah rotan. Untuk melindungi tubuh, para petarung yang disebut pepadu akan menggunakan tameng yang terbuat dari kulit kerbau yang cukup tebal yang disebut dengan ende. Selain kedua pepadu, ada juga wasit yang disebut sebagai pakembar. Jumlahnya 2 orang juga, yaitu pakembar sedi atau wasit pinggir dan pakembar tekak atau wasit tengah. Fungsi wasit ini adalah untuk mengawasi jalannya pertandingan, termasuk memisahkan kedua pepadu apabila pertarungan berjalan terlalu serius. Pakembar juga bertugas memeriksa kesanggupan para pepadu untuk melanjutkan pertarungan, serta memilih pertarungan dari kerumunan penonton. Biasanya, tari peresean ini dihentikan apabila salah satu dari kedua petarung berdarah atau menyatakan kalah. Namun, berhubung kali ini hanya untuk menyambut tamu dan mengenalkan seni tari tradisional asli suku Sasak, pertarungan akan dihentikan apabila wasit pertandingan menyatakan waktu pertarungan telah usai. Nah, gimana pemirsa? Menarik banget kan segala hal yang ada di Desa Sade? Kalau pemirsa punya kesempatan berkunjung ke desa wisata Lombok yang keren ini, jangan lupa untuk berbelanja kain tenun mereka ya. Dan rasanya wajib juga untuk menonton tari peresean ini. Selamat berlibur!
Ya pemirsa, segmen Intips barusan sekaligus menjadi penutup TVR 09 pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah pemirsa, tidak lupa juga kami mengucapkan selamat Natal untuk pemirsa TVR Parlemen yang sedang merayakan. Tentunya di sini segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.